Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk masuk di rumahnya, yaitu masjid. Dan masuk kita di masjid tidak ada lain dalam rangka beribadah kita kepada Allah, terutama kita menuntut ilmu. Karena beliau menyampaikan ilmu adalah di rumahnya Allah, Baitullah. Di rumahnya Allah adalah masjid, yang mana masjid ini oleh Allah Ta'ala disuruhnya para malaikat untuk mendoakan orang-orang yang masuk di dalam masjid dalam rangka menuntut ilmu. Doa malaikat kepada kita, Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampunilah dosa mereka. Allahumma tsabbit aqdamahum, ya Allah teguhkanlah pendirian mereka. Itulah doa malaikat yang senantiasa mendoakan kita dari hamba Allah yang muslim yang selalu berada di masjid. Pembahasan kita dari kitab Ushulis Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam yaitu Ahmad bin Hanbal dan disyarah oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Pokok pembahasan tafsirun nifaq. Kita sekarang bahas masalah munafik. Karena Allah Ta'ala menjadikan manusia itu ada tiga. Pertama adalah orang mukmin, kemudian yaitu orang Islam. Orang mukmin zahir dan batinnya dia Islam. Orang Muslim menampakkan keislaman dirinya tapi belum tentu dia Islam dalam hatinya. Karena itu rukun Islam adalah nampak, syahadat, ya, dan juga zakat, beriman, dan juga menyampaikan, menjalankan sholat. Tetapi iman adalah amal hati. Beriman kita kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan juga yaitu al-qadar khairihi wa syarrihi. Sedangkan munafik yaitu kebalikan dari Islam dan kebalikan dari iman. Munafik itu menampakkan keislamannya, menyembunyikan kekufurannya. Itu munafik. Dan orang munafik ini dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam neraka. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Orang munafik itu akan masuk neraka paling bawah karena menipu. Dan jika nifak asalnya dari nufaqo. Nufaqo itu bunglon, yaitu binatang yang merayap. Kadang-kala kalau dia daunnya itu kuning, dia ikut jadi kuning. Kalau daunnya agak merah, dia berubah menjadi merah. Itu namanya bunglon. Dan itu pengambilan dari kata nifaq. Ya, dalam hatinya tidak sama dengan zahirnya. Dan munafik ini ada dua macam. Ada munafik i'tiqadi. Yang ini banyak pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya munafik i'tiqadi ini dia menampakkan keislaman, tapi hatinya kufur, hatinya benci kepada Islam. Dan ini adalah hukumnya kafir. Dengan ayat tadi, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar, dari surat An-Nisa nomor 145. Sesungguhnya orang munafik itu adalah letaknya di neraka yang paling bawah, karena menampakkan Islam
Dia selalu menipu Allah. Padahal dia bukan menipu Allah tetapi menipu dirinya sendiri. Ada lagi munafik amal. Nah, tadi munafik i'tiqad, dia meyakini kufur tapi menampakkan keislaman karena takut dibunuh oleh kaum muslimin. Dan ini ada juga pada zaman Rasulullah SAW. Ada pula munafik amal. Munafik amal ini diantaranya dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Innal munafikin, innan nifaqa salasun. Bahwasanya orang munafik ada 3. Idza haddasa kadzaba. Kalau bicara dia dusta. Ya, maka kita dilarang dusta, kecuali dusta pada musuh, boleh. Atau dusta kepada istri yang ada manfaatnya. Ya, tapi kita dilarang membiasakan diri dusta. Karena dusta itu sifatnya orang munafik. Ada juga dusta ketika kita berhadapan dengan musuh, boleh. Ya, ketika berhadapan dengan musuh boleh kita berdusta. Karena al-kharbu khid'ah. Perang itu adalah tipu daya. Atau al-mudar, bersiasat diri ketika kita menghadapi orang kafir, orang munafik, dikhawatirkan bahaya, kita bisa bersiasat diri. Sebagaimana Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ketika mau hijrah ditodong oleh orang kafir, maka Ammar bin Yasir mengatakan, ya saya kafir, tapi hatinya wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tapi hatinya penuh dengan iman. Ini bolehnya kita bersiasat ketika kita berhadapan dengan musuh yang kita tidak bisa melawannya. Kemudian juga munafik amali tadi apabila berjanji menyelisihi, apabila dipercaya khianat, apabila bicara berdusta. Ini munafik amali tapi belum sampai jatuh kepada munafik i'tiqadi. Kecuali kalau 3 ini dilakukan semuanya menjadi munafik i'tiqad, hukumnya kufur. Kemudian dijelaskan di sini wan nifaqu huwal kufru. Munafik itu adalah kufur. Karena apa? Karena dia menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman. Karena Allah menilai Islam itu dari zahir dan batinnya. Maknanya ayyukaffira billah, dia itu kufur kepada Allah. Ini terutama orang-orang munafik yang ketika dia bergaul dengan orang muslim takut adanya hukuman dari kaum muslimin. Wa ya'budu ghairahu. Dan orang munafik ini beribadah kepada selain Allah karena sejatinya asalnya kufur. Cuma menyembunyikan kekufurannya karena khawatir yaitu dihukum oleh kaum muslimin. Dan ini manusia yang paling banyak jumlahnya. Sampai 13 ayat dari surat Al-Baqarah. Untuk orang yang kufur 2 ayat. Untuk orang beriman yaitu 5 ayat dari surat Al-Baqarah pertama, 5 ayat tanda keimanan seorang, kemudian 2 ayat berikutnya tanda kekufuran seseorang, kemudian 13 ayat berikutnya tanda kemunafikan seseorang. Berturut-turut Allah menyebutnya iman dulu, kemudian menyebutkan kufur, kemudian menyebutkan munafik. Karena tingkat yang paling berat adalah munafik. Berbeda dengan orang kafir, karena orang kafir secara zahir, lahir batinnya menampakkan kekufuran. Dan itu mudah kita lihat. Tetapi orang munafik lain dia. Kita fa idza laqul ladzina amanu, ketika berjumpa dengan orang beriman, qalu amanna. Dia mengatakan saya beriman dalam rangka untuk menjauhkan diri dari gangguannya orang muslim. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustaziun. Tapi kalau orang munafik itu kumpul dengan bolo-bolonya, dengan kelompoknya, maka mengatakan saya ini kalau berjumpa orang yang beriman saya beriman, kalau sudah berjumpa dengan tokohnya dia kufur. Dan ini paling banyak jumlah manusia di permukaan bumi. Kadang-kala mereka disuruh menyambut assalamualaikum tapi hatinya kufur. Karena itu yukhati'una Allah wa huwa khati'uhum. Dia orang munafik mau menipu Allah Ta'ala tapi
maka Allah Ta'ala membalas penipuan mereka. Ya, ini supaya kita terhindar diri dari sifat kemunafikan. Wa yudhirul Islam, dia menampakkan keislaman fil alaniyah ketika berjumpa dengan orang mukmin. Kenapa? Karena takut apabila dihukumi munafik. Makanya dia namakan bunglon. Berjumpa orang kafir dia mengaku kafir, berjumpa orang mukmin mengaku mukmin. Makanya kita harus istiqomah. Berjumpa kepada siapapun kita orang mukmin mengatakan saya muslim. Inilah perlunya kita bergaul dengan orang beriman, supaya kita tetap kuat keimanan kita. Dan jangan bergaul dengan orang kafir. Karena suatu saat ketika terbujuk oleh dunia kita menjadi orang yang menghilangkan keimanan kita. Perlu kita menjaga keimanan kita. Karena Allah Ta'ala menghisab kita, menghisab dari keimanan keislaman. Mislul munafiqina, semisal orang munafik alladzina kanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang munafik itu sudah ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka menyembunyikan diri. Berbeda munafik pada zaman sekarang menampakkan, berani mengolok-olok ayat Quran. Kalau kita tahu mengolok-olok dan meremehkan Al-Quran atau Sunnah, mati jangan kita menyolati mereka. Tidak boleh mengubur mereka. Biar dikubur dirinya sendiri atau dengan temannya. Karena tidak layak orang mukmin menyolati orang munafik. Wan nifaqu wal kufru. Munafik dihukumi kufur dengan dasar ayat tadi. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jumpa orang mukmin sana mukmin. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau dia berjumpa dengan tokoh-tokoh kemunafikan, qalu inna ma'akum, saya ini dengan kamu sama, tetapi saya mentertawakan orang beriman. Itulah bahaya daripada orang kufur. Kalau orang kufur menampakkan kekufurannya, dia tidak sholat, tidak pula membaca Al-Quran, tidak pula berdoa, nampak. Tapi orang munafik menyembunyikan kekufurannya agar bisa menipu kaum muslimin. Ayakfura billahi wa ya'budu ghairahu. Orang munafik ini adalah kufur kepada Allah dan beribadah kepada selainnya. Dan untuk mengetahui orang munafik mudah kita kalau kita melihat pergaulan mereka setiap hari. Mereka itu malas menunjukkan munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau mau sholat malas dia. Yura'unan nas, ingin dipuji oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak mau berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Ini diantara sifat munafik yang dikutuk, yang dibenci oleh Allah. An-nifaqu huwa ayyudhiral islama. Ini definisi munafik. Mereka itu menampakkan keislaman. Wa yubtinul kufra, dan menyembunyikan kekufuran. Dan itu bisa dilihat kalau nanti mereka bergaul dengan orang kafir, maka loyal melampiaskan kecintaannya pada orang kufur. Tapi nanti kalau dia bertemu dengan orang muslim yang punya ilmu, maka dia menyembunyikan kekufurannya, menampakkan dia keislamannya. Dan inilah yang paling berat dibandingkan orang kafir, karena orang kafir nampak jelas kekufurannya dan juga apa yang ia simpan dalam hatinya. Tapi orang munafik menampakkan keislaman ketika bertemu dengan kaum muslimin, menampakkan kekufuran dan memberi penjelasan kebenciannya kepada Islam ketika dia berkumpul dengan orang kufar. Wa yubtinul kufra, dan menyembunyikan kekufuran. Ini munafik yang sebenarnya. Abada ghairallah, dia itu beribadah kepada selain Allah. Ya, pokoknya kalau ada pertemuan apa bergaul, dia mengikuti orang yang dipergauli. Makanya sering kita jumpai orang munafik i'tiqad, dia malu bergaul dengan kaum muslimin, senang bergaul dengan orang kufar. Oleh karena dikatakan kafir orang munafik, karena dia lebih senang bergaul dengan orang kufur daripada bergaul dengan orang Islam.
Atau memang tidak beribadah seperti sekuler. Jadi dia tidak, pokoknya sholat dan tidak, yang penting tidak beribadah, tidak membaca Al-Quran, tidak berzikir, juga tidak sholat. Ini adalah orang munafik tulen. Qad yakunu zindiqan, bahkan kadang menjadi zindik. Maknanya la ya'budullah, tidak beribadah kepada Allah sama sekali, tidak berdoa, tidak memohon kepada Allah. Hanya hidup mereka bagikan hewan. Yang prinsip mereka ada keuntungan dunia. Wala ya'budu ghairahu, dan juga tidak beribadah kepada, yaitu yang seperti orang komunis. Orang komunis itu yang dipikirkannya dunia. Ya, tidak ada hubungannya dengan ibadah. Merasa takut kepada Allah tidak ada. Mencuri senang dia, menipu senang. Yang penting asal mereka dapat keuntungan dunia. Ini hidupnya orang komunis atau syu'i. Demikian juga orang munafik. Karena itu kita kaum muslimin mencari rezeki yang halal. Sekalipun sedikit, kalau itu halal, itu akan membahagiakan hidup kita dan akan menjadi tenangnya kita di akhirat nanti. Ya mana yudhirul islama wa yubtinul kufra. Orang munafik menampakkan keislaman. Kalau nanti berjumpa ya dengan, yaitu ada perkumpulan Islam, dia menampakkan, apalagi disuruh menyambut, menyampaikan ayat, menyampaikan hati, tapi dalam hatinya dia benci. Dan Allah Maha tahu apa yang diperlakukan oleh orang munafik tersebut. Wa yudhirul Islam, menampakkan keislaman. Kenapa? Takut kalau dihukumi orang muslim dia munafik. Wa yubtinul kufra, dan menyembunyikan kekufuran. Ketika dia bergaul dengan orang muslim, sholat, siam, ya baca Quran, tapi hatinya pada dasarnya benci dengan Al-Quran, benci dengan sholat. Walau lan ya'bud khairallahi huwa munafik, seandainya dia tidak beribadah kepada Allah pun juga dinamakan munafik. Aw abada khairallahi fa huwa munafikun, atau orang beribadah selain kepada Allah, yang diibadahi bukan Allah, maka dia orang munafik. Karena mestinya Allah yang diibadahi, tetapi dia beribadah kepada tanah, kepada pohon, kepada azimat atau yang lainnya. Hadzal syahidu, inilah persaksian kita. Huwa ta'riful munafiki, definisi atau makna munafik, yaitu menampakkan keislaman. Wa huwa yudhirul Islam, nifaqon, dalam rangka menyembunyikan dirinya, aibnya. Wa kadziban, dan biasanya dusta, pendusta banyak dari munafik. Wa taqiyatan, dan juga menyembunyikan dirinya. Ketika ada orang mukmin yang kuat ibadahnya, pura-pura dia beribadah. Wa yubtinul kufra, dan juga menyembunyikan kekufurannya. Ini supaya kita jauhi, karena walaupun manusia tidak tahu si fulan, tapi Allah Maha tahu. Kasirun minan nasi, banyak di kalangan manusia ini, yaqulu ana min ahli sunnah wal jamaah, saya ini ada ahli sunnah wal jamaah. Mengaku ahli sunnah wal jamaah banyak, tapi harus dibuktikan dengan amal. Sebagaimana orang mengaku saya ini bengkel, harus ada bukti. Ya, saya ini adalah orang yang punya keahlian ini, harus ada bukti. Wa huwa mubtadi'un, pada dasarnya mereka ini orang ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu hanya meninggalkan sunnah, dia mencintai perkara yang baru yang tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yantawi alal bid'ah, dan dia ini bergabung dengan orang ahli bid'ah lebih banyak daripada bergabung dengan orang ahli sunnah. Ini di antara ciri-ciri mereka. Dan itu kita bisa ketahui di dalam tetangga. Ya, kalau orang itu sholat 5 waktu, demikian juga siang dan beramal soleh, maka kita harus husnudzon kepadanya. Tapi kalau suatu saat orang itu sholat, suatu saat tidak, menyembunyikan, yaitu ketika tidak ada orang sholat tidak sholat, ketika ada orang sholat dia sholat karena takut dihukumi kufur munafik, makanya adalah orang munafik. Wa yatadzaharu, dan mereka menampakkan dirinya. Menampakkan apa? Ana min ahli sunnah, saya ini kelompok ahli sunnah. Perlu ditanya, apa ahli sunnah itu? Dan apa wal jamaah itu?
Ahlussunnah adalah orang berpegang dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang pula dengan amal ibadahnya beliau. Berpegang pula dengan ucapan beliau. Berpegang pula dengan ketetapan yang Allah tetapkan untuk para sahabatnya. Itu Ahlussunnah. Wal jamaah mana bersatu. Oleh karena orang munafik selalu berpecah belah. Ketika ada keuntungan bergabung, ketika ada musuh maka mereka bercerai. Dan ini hati mereka lebih sesak, lebih sakit daripada hatinya orang muslim. Karena mereka menyembunyikan kekufuran. Hadza minan nifaq. Terkadang mereka mengaku Ahlussunnah wal Jamaah tapi dia orang munafik. Ahlussunnah wal Jamaah bisa diketahui dengan salatnya, dengan keikhlasannya, dengan bergaulnya kepada saudaranya, ya. Makanya ada orang muslim adalah innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin bersaudara. Tapi orang munafik bermusuhan. Wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum awliya'u ba'dhin. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Itu disebutkan dalam surat At-Taubah, mungkin 61 atau kurang lebihnya. Orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan satu sama lain tolong menolong. Dalam hal apa? Ya'muruna bil munkari, mengajak manusia ke kemungkaran. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan juga mencegah manusia berbuat baik. Ini diantara ciri kemunafikan yang nampak. Ketika mereka diajak untuk menuntut ilmu merasa berat. Apalagi diajak untuk sholat. Ya, karena sholat paling berat untuk orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Orang munafik itu kalau mau sholat malas dia. Dan juga ingin sholatnya itu dipuji oleh orang. Yura'unan nas. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan tidak mau berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Sedikit itu pun kalau ada orang yang mendengarkan dia. Makanya kita harus berlindung dari sifat kemunafikan. Haula'i yatawallawun ahlul bid'ah. Mereka ini grupnya orang-orang ahli bid'ah. Tidaklah orang memusuhi ahli sunnah melainkan orang ahli bid'ah. Mereka mengaku muslim tetapi memusuhi orang yang beramal soleh. Maka jumlah orang munafik lebih banyak. Dikatakan tadi dalam surat Al-Baqarah 13 macamnya. Orang kafir 2 macam, orang muslim atau orang iman 5 sifatnya. Berbeda dengan orang munafik 13. Silakan nanti baca di awal surat Al-Baqarah. Yantawuna alal bid'ah, mereka bergabung dengan ahli bid'ah. Tidak mau bergabung dengan sunnah. Merasa panas dirinya. Ini diantara sifat-sifat orang munafik. Nampak dari cara zahirnya dan dalam hatinya lebih kejam lagi, lebih sedih lagi dia. Wa yaquluna nahnu min ahli sunnah. Nah, mereka kalau bergabung dengan orang-orang banyak kaum muslim, saya ini ahli sunnah, tapi kalau ditanya apa ahli sunnah tidak tahu dia. Wal alamatu, dan tanda-tanda orang munafik ini annahum yatawallawna alal bid'ah. Mereka ini mencintai ahli bid'ah karena sama. Ya, mencintai, mengklub ahli bid'ah lebih banyak dia. Padahal dia mengaku muslim tapi hakikatnya adalah munafik. Karena orang muslim tidak mungkin bermusuhan dengan orang muslim. Karena itu kita jumpai banyak orang ahli sunnah dicaci oleh orang munafik. Karena apa? Karena ketidakcocokan akidah mereka dengan akidah kaum muslimin. Tapi kita harus bersabar. Karena ujian dari Allah. Wa yasna'unal manaija, mereka membuat prinsip-prinsip lihimayatim untuk melindungi kemunafikan mereka. Ini yaitu ciri-ciri orang munafik. Apa katanya? Nuri itu sababan adkiya, katanya mereka. Kami ingin punya para pemuda yang cerdas, futona yang cerdik. Indahum wala'un, mereka juga punya orang-orang yang dicintai. Kullul wala'i lillah. Kul, katakan bahwasanya al-wala, kecintaan itu miliknya Allah.
Kita harus mencintai Allah. Orang munafik membenci pada Allah. Berat merasa ibadahnya. Wali rasulihi, dan juga kita mencintai rasulnya. Walil mu'minin, ini cirinya orang mukmin. Dan mereka mencintai orang mukmin, bukan benci. Sekarang banyak orang mukmin yang ahli sunnah dituduh teroris, dituduh radikalisme dan juga yang lainnya. Tetapi itu tidak membahayakan orang mukmin. Karena orang mukmin selalu dijaga oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang beriman, kalau kamu membela agama Allah, pasti Allah Ta'ala menolong dirimu. Dan ini sudah banyak para anbiya dan juga sahabat yang dilindungi oleh Allah Ta'ala karena istiqamah di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ra'sihim ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di antara puncaknya adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini orang yang selalu mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan juga mencintai orang mukmin. Tapi orang munafik menjauh dia, merasa risih ketika bergaul dengan orang mukmin, khawatir ditegur, khawatir mendapatkan nasihat. Fa idza ra'ayna khalalan fi hadzal wala'i, maka jika apabila kita melihat kerusakan-kerusakan yang muncul pada mereka ini, fa hunaka khalalun fil aqidah, mesti mereka ini rusak pula akidahnya. Ya, jadi orang kalau sudah menjauhi orang-orang ahli sunnah mesti rusak akidahnya dan mesti akan bergabung dengan orang yang sama munafiknya atau bergabung dengan orang kafir. Khalalun khatirun wa dhiyaun kabirun, merupakan yaitu kerusakan-kerusakan yang sangat berbahaya dan juga sia-sia yang sangat besar sekali yang dilakukan oleh orang munafik. Karena itu kita kaum muslimin harus menjaga diri kita. Jangan bergaul dengan orang munafik. Bergaul dengan orang yang ahli sunnah. Karena kalau kita bergaul dengan orang ahli sunnah, kita keliru, kita diluruskan. Itu pekerjaan ahli sunnah. Selalu menasihati. Ad-dinu an-nasihah. Din itu adalah nasihat. Upayakan kita bagaimana keluarga kita menjadi baik, tetangga menjadi baik, sering kita menasihati. Karena manusia itu banyak dosanya. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam mesti salah. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Tapi paling baiknya orang keliru adalah segera dia bertobat. Fahadzal munafiqu, maka orang munafik itu, al-munafiqu huwa alladhi yubtinul kufra, menyembunyikan kekufuran, tapi akan menampakkan kekufuran ini kepada orang yang sama prinsipnya, kepada orang kafir, kepada orang munafik, tapi menyembunyikan kekufurannya kepada orang muslim karena takut mendapatkan kritikan atau teguran dari orang mukmin. Wa yudhirul islama fil alaniyah, dan dia menampakkan keislaman ini secara terang-terangan. Saya muslim. Tetapi ciri-cirinya banyak, bakhil dia, malas sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, malas pula membaca Al-Quran, malas pula mendatangi yaitu kajian-kajian sunnah. Dan ini di antara ciri mereka yang nampak sekali. Alladzina kanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana munafik ini sudah ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sembunyi-sembunyi. Karena kenapa sembunyi? Karena para sahabat mayoritas ittiba kepada sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun sekarang mereka orang munafik berani menampakkan diri. Karena jumlahnya orang munafik sudah banyak, bahkan juga berani mencaci ahli sunnah. Orang mencaci ahli sunnah adalah orang munafik. Karena kebencian dia kepada sunnah sebagaimana kebencian orang munafik kepada mengikuti sunnahnya beliau. Karena itu yang banyak huru-hara adalah orang munafik di permukaan dunia ini. Tapi mereka tidak mau dikatakan munafik. Yaqulu Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala,
Ba'dun nasi, sebagian manusia, yadhunnu, dia mengira annan nifaqa, bahwa kemunafikan ini kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hanya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Tidak betul. Munafik itu sudah ada pada zaman beliau sampai di akhir zaman. Bahkan kalau kita teliti orang ahli sunnah lebih sedikit daripada orang munafik. Itu kita buktikan ketika sholat 5 waktu. Dan ketika pergaulan mereka dengan orang mukmin yang mukhlis. Karena ghalatun, ini adalah salah. Hudzaifah radhiyallahu anhu yaqul an-nifaqu al-yawma, munafik pada zaman sekarang, mana pada zaman Hudzaifah. Bagaimana dengan pada zaman kita sekarang ini? An-nifaqul yawma asyaddu minhu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Munafik pada zaman sekarang. Makanya pada zaman sekarang, pada zaman sahabat. Ketika beliau telah meninggal dunia, itu lebih keras daripada zamannya beliau. Bagaimana dengan zaman sekarang? Dan mereka kadang-kala berani mengolok-olok orang ahli sunnah. Berani pula membakar Al-Quran. Berani pula mencaci, bahkan juga menzalimi kaum muslimin. Bahkan juga sampai membunuhnya. Hudzaifah radhiyallahu anhu yaqul an-nifaqu, kemunafikan al-yauma, pada hari itu, pada hari hidupnya sahabat ini, asyaddu minhu, lebih banyak dan lebih keras tindakannya fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena pada zaman beliau takut mereka. Ketika beliau meninggal dunia nampak kemunafikan. Bahkan ketika Rasulullah SAW meninggal dunia nampak kemunafikan. Sehingga sahabat Abu Bakar selalu membantai orang munafik. Itu menunjukkan munafik ini sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Ketika Futuhi Mekah, pembukaan kota Mekah, banyak orang masuk Islam. Ketika beliau meninggal dunia banyak yang murtad, kembali kepada kekufuran. Maka sahabat Abu Bakar 2 tahun lebih sibuk memerangi orang munafik radhiyallahu anhu. Demikian juga pada zaman yaitu Khalifah Umar. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab meninggal dunia pun dibantai oleh orang munafik. Demikian juga membantai Utsman bin Affan, meninggal dunia juga orang munafik. Ini keganasan mereka. Karena itu kita boleh mendoakan orang munafik kepada kecelakaan. Karena mereka lain dengan orang kafir. Orang kafir menampakkan kekufurannya, orang munafik menyembunyikan kekufurannya, menampakkan keislamannya untuk menipu kaum muslimin. Kalau kaifa, para sahabat menanya bagaimana? Qala kanal munafiquna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik pada zaman beliau yukhfuna nifaqum, menyembunyikan kemunafikannya. Tapi sekarang mereka bangga menampakkan kekufurannya, menampakkan kemunafikannya. Bahkan berani mengatakan saya munafik. Na'udzubillah min dzalik. Inilah zaman yang paling mulia yang menjadi tenangnya umat adalah zamannya Rasulullah SAW. Kenapa para orang munafik tidak mau menampakkan kemunafikannya? Karena takut apabila terdengar oleh Rasulullah SAW. Ammal yauma, adapun pada zaman sekarang, fa innahum, mereka ini qad adharu, terang-terang menampakkan kemunafikannya, wa infaqahum, dan juga nampak kemunafikan. Infaq nifaq, yaitu kemunafikan mereka. Oleh karena itu kita kaum muslimin harus berhati-hati kepada siapa kita bergaul. Rasulullah SAW mengatakan, ya, bergaulah kamu dengan orang ahli sunnah. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ila man yukhalil. Beliau bersabda, manusia itu lihat teman akrabnya. Maka lihatlah teman akrabnya. Dia teman akrabnya juga bergaul dengan ahli sunnah, insya Allah dia ahli sunnah. Kalau bergaul dengan orang yaitu sekuler, maka dia akan menjadi orang sekuler. Apalagi bergaul dengan orang munafik, paling ciciknya manusia. Karena Allah masukkan mereka ke neraka paling bawah. Wal ana maujudun bi kasrah. Sedangkan hari ini banyak orang munafik itu khasatin fil harakatis siyasiyah, terutama dalam pergerakan politik.
menampakkan keislamannya kepada musuh supaya musuh tertarik dengan dirinya, itu munafik. Karena kita harus berani mengatakan saya ini muslim. Fasadu bi anna muslimun. Fasadu bi anna muslimin, saksikan kami orang muslim. Terutama kalau kita sedang rapat atau yang lainnya bergaul banyak, kita harus mengatakan saya seorang muslim. Saya akan menyampaikan salam kepada saudara kami. Dan ini orang muslim yang benar. Fasadu bi anna muslimin, saksikan kami orang muslim. Kita jangan basa-basi dengan orang kufar, karena orang kufar itu musuhnya Allah. Wa kama syahida bihi ba'dhum, sebagaimana mereka menyaksikan keadaan mereka. Wa qala ba'dhum ma araftu siyasatan illa la yakdzibu. Berkata ulama mengatakan, saya tidak melihat orang berpolitik melainkan pasti berdusta. Orang politik itu mesti dusta, karena apa? Ingin membujuk seorang. Satu yang boleh satu syariah, politik syar'i yang kembali kepada sunnah itu adalah dianjurkan. Kalau satu al-harakat, sia-sia politik pergerakan, tidak boleh dan tidak ada faedahnya. Bagaimana dia orang muslim memuji orang kafir, memuji saudaranya munafik? Kita memuji orang mukmin, karena beliau mengatakan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ala ba'din. Orang mukmin terhadap orang mukmin yang lain seperti satu bangunan saling kuat menguatkan. Selanjutnya, wa qala ba'dhum as-siyasatu an-nifaq. Sebagian para ulama, politik itu pekerjaannya orang munafik, karena dia bersiasat diri menyembunyikan. Seperti orang munafik menyembunyikan kemunafikannya supaya dia mendapatkan kawan yang lain. Kita Islam jelas kaum muslimin. Ya, kemunafikan jelas, kemaksiatan jelas. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal sudah nampak, yang juga haram sudah nampak. Tidak ada samar lagi. Maka kita bagaimana nampakkan diri kita sebagai orang muslim, jangan takut orang kafir. Orang kafir itu hina, karena mereka kufur kepada Allah. Orang mukmin dimuliakan oleh Allah. Kasirun minas siyasin, banyak dari kalangan orang-orang yang terjun dalam keadaan politik. Indahum nifaqun, mereka menjadi orang munafik bunglon. Baik nifaqun amali, nifaq amal. Maknanya ketika dia mau sholat mengikuti sunnah, ketika yang lain mengikuti bid'ah, maka mereka sunnahnya ditinggalkan, mereka mengikuti bid'ah. Naudzubillah min dzalik. Padahal Allah menghisab amal kita, tapi manusia itu takut dengan manusia. Allah berfirman, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kamu jangan takut kepada manusia, tapi takutlah kamu kepadaku, yaitu Allah, kalau itu jika kamu itu orang beriman. Ini perlunya kita umur yang pendek ini, bagaimana kita memuliakan diri kita. Jangan basa-basi, jangan bunglon, jangan jadi orang yang ketika berjumpa dengan orang kafir berbuat baik pada orang kafir. Ketika berjumpa dengan orang muslim kadang-kala dia benci pada orang muslim, tidak boleh. Justru saudara yang paling kita cinta adalah saudara muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Wa min alamati hadzal nifaq. Nah, di antara tanda-tanda kemunafikan. Tanda munafik itu ada dua, munafik amali, ada munafik i'tiqadi. Munafik amali yaitu tadi yang sudah dijelaskan, ya, yaitu di antara tanda orang munafik amali apabila dia berjanji menyelisihi. Idza wa'ada akhlafah. Jika berjanji menyelisihi, makanya kita jangan sampai mengikuti orang ini. Wa idza tumina khana. Dan apabila dipercaya dia khianat. Wa idza khattasa kadzaba. Kalau dia berbicara dusta. Ini adalah sifat munafik, yaitu amali yang dikerjakan oleh orang tersebut. Tapi kalau tiga, wa idza hakama yang nomor 4. Wa idza hakama fajara. Kalau dia menghakimi orang berbuat curang. Nah, ya. Kita sebagai orang diamanati oleh Allah Ta'ala memegang satu hukum,
Jangan sampai kita curang kepada orang lain, karena kita akan berhadapan dengan pengadilan Allah. Walaupun manusia yang dizalimi tidak merasa atau merasa pula dirugikan, tetapi Allah berbuat adil, akan menghukum orang-orang berbuat zalim. Min alamati hadzal nifaq, di antara tanda-tanda orang munafik itu tawalla ahlul bid'ah, selalu mencintai orang ahli bid'ah. Ahli bid'ah maknanya orang yang meninggalkan sunnah, mengamalkan hawa nafsu dalam masalah ibadah. Ya, ini adalah ahlul bid'ah. Dan juga ini paling besarnya bahaya di dalam kalangan kaum muslimin, karena Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Ada juga merasa keberatan, kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah tersesat, mereka merasa keberatan. Katakan ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali adzan dulu apa lanjutkan? Nah, kita lanjutkan. Wa min alamati hadzal nifaq, dan tanda-tanda atau bukti-bukti bahwa dia itu munafik, tawalla alal bid'ah, mereka ngegrup kepada ahli bid'ah, mencintai ahli bid'ah lebih banyak. Kalau sudah dicintai ahli bid'ah, pasti dibenci ahli sunnah. Dan ini tanda yang sudah semenjak dulu. Tidaklah kita menjumpai orang yang menyakiti ahli sunnah, melainkan dia orang ahli bid'ah. Dan bisa dulu pernah kita baca kitab Al-Iqtisam al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala. Wa wad'ul manahijal khatirata, ahli bid'ah ini membuat prinsip-prinsip yang membahayakan, dan itu muncul dari hawa nafsunya sendiri. Limuqawamati manahij ahli sunnah, untuk melawan prinsip-prinsipnya ahli sunnah. Tapi orang ahli bid'ah tidak mungkin akan bisa melawan prinsipnya ahli sunnah, tapi mereka berupaya. Makanya mereka tidak berani bertatap muka orang ahli bid'ah ini dengan orang ahli sunnah, karena mereka merasa dirinya tidak punya ilmu. Ujung-ujungnya mereka membawa orang banyak. Bagaimana untuk melawan orang ahli sunnah? Wahadmiha, dan ingin menghancurkan prinsip ahli sunnah. Maka tidak ada orang dicela dicaci melainkan ahli sunnah. Yang mencaci mesti itu orang ahli bid'ah, penggusuran, pengusiran yang lainnya, padahal mereka mengaku muslim dan mereka diajak berunding juga tidak mau. Tapi kita harus bersabar, karena Allah Ta'ala berjanji akan menolong hamba yang beriman. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu menolong agamanya. Ini adalah suatu hadis yang harus menjadi pegangan kita. Wa hatmiha, dan ingin melebur, menghancurkan akidah al-sunnah. Tapi Allah Ta'ala yang tetap menjadikan hambanya ada orang yang beriman, ada orang yang ahli sunnah, sekalipun dicaci. Dan orang ahli sunnah dicaci tidaklah gentar dia, karena dia tahu sifat-sifatnya orang munafik, sifat-sifatnya orang ahli bid'ah. Banyak para nabi dicaci gila, para sahabat dicaci, tapi itu dia berpengaruh kepada akidah yang mereka miliki. Mislu manhajil muwazanah, ini yang nampak pada zaman sekarang. Kita ini harus toleran agama. Bagaimana agama toleran? Maka Allah mengatakan innad dina indallahil Islam. Agama yang paling disepakati oleh Allah, dicintai oleh Allah Ta'ala adalah agama Islam. Maka kita harus menampakkan diri kita keislaman ketika berhadapan dengan orang bukan Islam. Jangan malu kita, karena Allah Ta'ala menjelaskan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu maha tinggi dan tidak ada yang bisa menandingi ketinggian Islam. Kita waktu yang salat, rapat apa waktu yang salat, kita pamit salat dulu, karena salat kewajiban kita kaum muslimin. Jangan sampai kita diwaswas oleh syaitan, oh ini nanti salat pamit salat, bagaimana dengan saudara kita. Kadang-kala syaitan membusuk, yuwaswisu fi sudurin nas, membisiki di hati manusia.
Tatkala kita berani kita waktu yang salat pamit salat. Minhum al-wazana, maknanya mereka ini muwazanu, maknanya kita harus toleran kepada agama. Maknanya ada sifat perbandingan agama. Tidak ada agama dibanding. Dulu pernah kita diajarkan di PG atau yang lain perbandingan agama. Kita didengarkan Yahudi demikian, Buddha demikian, Hindu. Itu pelajaran kita. Agama yang wajib kita pegang, innatina indallahil Islam. Agama yang paling disetujui dan disepakati oleh Allah Ta'ala adalah agama Islam. Karena itu wahyu. Wa manhajil wasi'i al-afyahi, dan yaitu berlapang dada kita menerima pendapat seorang, menerima agama orang tidak bisa. Kita orang muslim. Orang muslim harus menampakkan faswatu bi'anna muslimun. Saksikanlah kami adalah orang muslim. Alladzi yasa'ul ummata kulliha, yang akan menyebar umat ini yaitu secara keseluruhan dengan Islam. Tapi Islam bukan hanya nama. Islam adalah timbul dari keyakinan, dan kita amalkan, kita buktikan pula yaitu dengan prinsip-prinsip yang Allah Ta'ala telah jelaskan pada kita. Wa ghairi dzalika, dan selain itu minal usul, dari pokok-pokok alladzi wudhi'at li mukharafati ahli sunnah. Jangan sampai kita ikut terpengaruh dengan prinsip-prinsip untuk merusak sunnah. Dan banyak orang yang akan mengganti prinsip ini Islam supaya tidak ada. Bahkan semenjak dulu pelajaran-pelajaran ini Islam itu dikurangi. Pelajaran umum dinampakkan itu diantara prinsipnya musuh Allah. Karena Islam adalah agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Tapi alhamdulillah sekarang Allah Ta'ala yaitu memberi petunjuk kepada kaum muslimin banyak, yaitu anak-anak kita kaum muslimin yaitu dimasukkan dalam pendidikan pondok yang mengajarkan Islam, dan itu menjadi kebaikan kita. Karena Allah Ta'ala mengamanatkan kita. Kullu mauludin yulatu alal fitrah. Setiap anak yang lahir pasti dikatakan fitrah oleh Allah. Fa'abawahu yuhawitanihi. Dua orang tuanya yang menyekolahkan kepada Yahudi. Au yunassiranihi, atau menjadi Nasrani. Au yumajjisanihi, atau menjadi Majusi. Tidak ada yuslimanihi, karena Islam adalah fitrah yang Allah berikan kepada anak kita yang masih kecil. Karena itu kita perlu pendidikan ini, kita yaitu mengarahkan anak didik kita kepada as-sunnah. Dan as-sunnah bukan merugikan orang, tetapi membahagiakan orang tua. Ketika anak tahu ini waktunya sholat, dia sholat, bangga, orang tua senang. Ketika waktunya siam, dia siam, senang. Ketika dia tidak melawan orang tua, berbahagia orang tua. Dan itu tidak mungkin kita akan peroleh kecuali kalau anak ini dididik dengan keislaman. Wa minal usul lati wudhi'at, dan di antara landasan-landasan yang diletakkan untuk limukharafati ahli sunnah, memerangi ahli sunnah banyak sekali. Tapi ini akan diketahui orang punya ilmu. Walidzabi an al bid'ah, dan supaya membela orang-orang ahli bid'ah, wadhalali, dan orang tersesat. Ini prinsip-prinsip orang awam dan prinsip-prinsip orang yang tidak mengenal dengan Islam. Oleh karena itu kita kaum muslimin, orang muslim adalah al-Islam, istislam, berserah diri kepada Allah. Dan orang muslim harus menuntut ilmu, karena ilmu ini menjadi baiknya diri kita. Allah Ta'ala menjadikan para anbiya orang yang sakinah, orang berilmu karena Allah Ta'ala memberi wahyu. Demikian juga para sahabat menjadi orang yang baik, Allah meridainya karena mereka menuntut ilmu dan juga mengamalkan ilmu. Bersabar pula atas gangguan orang-orang yang bukan muslim. Baik, barangkali ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan saya jawab dulu. Kalau tidak akan kami sampaikan beberapa yaitu lembar yang mungkin akan kami lanjutkan. Ya. Wala. Sudah. Al-wala wal bara itu haknya Allah. Kita membenci dan kita senang karena Allah.
Kita tidak boleh mencintai orang kafir sekalipun bapak sendiri. Dengan dasar ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu itu sebagai kesenangan sehingga kamu jatuh kepada kesenangan mereka, tidak boleh. Namun kalau ada orang tua yang kufur, kita hanya berbuat baik secara zahir. Ya, bicara yang bagus. Tidak boleh membentak. Itu urusan dunia kita. Tetapi kita tidak boleh mentaatinya. Karena Allah berfirman dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jika dua orang tua memaksa supaya kamu berbuat syirik yang kamu tidak punya dalil atas kebolehan syirik, atas dibolehkan syirik, maka jangan kamu taati. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Mengikuti agama mereka, prinsip mereka tidak boleh, tetapi kita bergaul dengan mereka boleh dalam urusan dunia. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan temani dua orang tuamu di dunia itu dengan baik. Mungkin dengan kita berlaku lembut kepada mereka dan juga sering menasihati mereka bisa menjadi sebab dia masuk Islam. Itu adalah keuntungan bagi anak yang mendakwai orang tuanya. Namun tetap tidak boleh fala tuti'huma. Jangan kamu mentaati dua orang tuamu yang menyuruh kamu kesyirikan, menyuruh kamu kepada kemaksiatan. Tapi wasahibhuma fid dunya, temani dia di rumah ma'rufah dengan jalan yang baik. Dan itulah dakwanya seorang anak. Jadi kita terhadap orang tua tidak boleh menaruh kecintaan ketika memerintah anaknya kekufuran. Tapi cinta secara zahir boleh. Yaitu kita orang tua sakit, nah maka kita doakan, ya. Ketika dia kufur kita doakan semoga Allah Ta'ala beri petunjuk orang tua saya sehingga masuk Islam. Bukankah pernah Rasulullah SAW mendoakan anaknya orang Yahudi ketika sakit parah, ya, aslim taslam, kamu kalau masuk Islam selamat kamu. Nah, alhamdulillah masuk Islam. Dan juga orang tuanya pula yang mengatakan ati Abul Qasim, wahai anakku taatilah Abul Qasim, maknanya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita punya orang tua yang masih ghairul muslimin, tidak masuk Islam, maka perlu kita berdoa pada Allah. Siapa itu? Karena doa huwal ibadah. Dan hendaknya kita berlaku lembut kepada mereka, tapi jangan mentaati perintah mereka yang melanggar perintahnya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Yang lainnya, kawan. Baik, ikhwan, sudah waktunya Isya. Barangkali kita cukupkan sekian. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.